Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mora dari SDN 01 Lubuk Alung, CGP Angkatan 11. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebelum observasi dilaksanakan kepada salah satu guru di SDN 01 Lubuk Alung, yaitu Ibu Febri Semedia. Oke, saya akan mulai kegiatannya. Assalamualaikum Ibu Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Febri? Alhamdulillah sehat. Ibu Sinta gimana? Sama Ibu, Febri sehat. Baiklah, alhamdulillah saya juga sehat. Nah, Ibu Febri, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Febri bahwasanya saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas yang Ibu ampu. Kemudian supervisi akademik ini adalah terjadi dari 3 tahapan yang melaksanakan praobservasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Ibu dalam melaksanakan supervisi. Kemudian juga pelaksanaan supervisi yang akan Ibu lakukan nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Dan juga yang ketiga, meningkatkan kemampuan Ibu Febri dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan ini pada siang hari ini, Ibu, kalau boleh saya tahu nih gitu, apa harapan Ibu setelah pertemuan kita ini nanti? Harapan saya yaitu saya ingin bisa meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Oke, Bu Febri, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi ini adalah terkait persiapan Ibu dalam melakukan observasi di kelas Ibu dalam pelaksanaannya nanti. Seperti ini, kalau boleh saya tahu Ibu, nih nanti materi apa yang akan Ibu sampaikan? Nah, dalam kegiatan supervisi besok, insya Allah saya akan membawakan materi tentang harmoni dalam ekosistem, yaitu rantai makanan. Dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Oh, begitu ya, Bu. Jadi terkait dengan materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan menjadi target Ibu nanti? Nah, pada supervisi nanti, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran, murid dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat, dan murid bisa mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Oh, begitu, luar biasa sekali ya Ibu Febri. Nah, Ibu Febri, berdasarkan tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang akan Ibu kembangkan itu berada di mana, Bu? Nah, berdasarkan tujuan tadi, saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca, mereka mampu untuk memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Nah, terus tujuan yang kedua, dengan pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan secara berkelompok. Dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Oke, Bu Febri. Jadi area yang akan Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, yang kedua adalah supaya anak bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam diskusi kelompok antara satu teman dengan teman yang lain ya. Oh, luar biasa sekali, Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi nanti? Nah, adapun yang sudah saya persiapkan yaitu yang pertama modul ajar sesuai dengan yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar saya. Selain itu, saya juga menyusun LKPD yang saya buat dalam 3 kelompok. Nah, nanti di LKPD ini akan berbeda-beda.
mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya juga ada 3 kelompok yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat bekerja nanti di waktu belajarnya. Oke, alhamdulillah sudah siap perang ya Ibu Febi. Iya, insya Allah, Ibu. Kalau boleh saya tahu kira-kira strategi apa yang akan Ibu Febi terapkan nanti saat pembelajaran? Nah, adapun strategi yang akan saya pelajari, yang akan saya terapkan, yaitu saya akan mencoba untuk berdiferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang juga berbeda-beda, Bu. Misal, kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati gambar-gambar. Nah, kalau untuk auditori saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka nanti akan mengamati bagaimana rantai makanan ini. Nah, kemudian untuk menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik, nah karena anak kinestetik ini kan lebih aktif nih, Bu. Nah, saya nantinya akan membuat kegiatan kepada mereka untuk bermain peran, Bu, tentang rantai makanan tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Jadi Ibu Febi akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan siswa-siswa yang berbeda. Itu luar biasa sekali Ibu Febi, dan rasanya sudah tidak sabar ingin melihat hasil dari pembelajaran Ibu Febi nanti. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan Ibu tadi, strateginya dan alat peraga yang akan disampaikan, jadi kira-kira kapan nih Ibu Febi akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Nah, insya Allah saya akan melaksanakannya pada hari Kamis, Bu Sinta. Oh, begitu ya, iya, Kamis. Ya. Nah, jadi besok ya, Bu, hari Kamis Ibu saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat hal-hal apa saja yang Ibu yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian juga saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ini, percakapan kembali, yaitu pasca observasi. Nah, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik Ibu Febi sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Nah, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti model, strategi pembelajaran, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini, dan sampai jumpa kembali pada saat observasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Oke, begitulah tadi hasil pra-observasi dengan guru kita Ibu Febri Semedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang anak-anak Ibu perasaannya gimana? Senang. Ada yang sedih nggak? Tidak. Nah, semuanya udah siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta ke Alif untuk menyiapkan dan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan
Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassana bi bismillah wa bi'ali Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil bariyah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga dengan nyanyian Garuda Pancasila ini, sikap atau perasaan nasionalisme anak-anak ibu lebih meningkat. Ya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, nah ibu lihat dulu siapa yang tidak hadir. Akila, Dika, Irfan M. Lumayan ya, ada 4 orang, katanya tadi mereka sakit. Nah, kita doakan ya, semoga mereka cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali. Ya. Nah, coba dulu, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu. Nah, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Siapa yang tahu? Makan, bagus. Yang lain? Apa? Beraktivitas. Bagus ya. Nah, untuk bisa bertahan hidup, nah kita memerlukan energi. Ya, energi itu kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Ya. Nah, untuk apa energi tersebut? Untuk melakukan aktivitas. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui tayangan video, gambar, berdiskusi dan bermain peran, anak ibu bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Dan melalui video, gambar, berdiskusi dan bermain peran, anak ibu bisa mendeskripsikan peran dari makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat? Ekosistem baru kemarin. Apa itu ekosistem? Yang bisa angkat tangan dulu. Coba Asih. Hubungan antar makhluk hidup dengan alam, boleh. Yang lain ada? Ekosistem, boleh Rama. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagus ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Asif dan Rama. Ya.
Apa tadi ekosistem? Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang materi rantai makanan. Nah, silakan ditonton video berikut ini ya. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Kelas 5, muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Nah, silakan Lihat, belalang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai. Akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu kambing. Selanjutnya, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu serigala. Dan serigala ini akan dimakan juga oleh
konsumen tingkat 3 yaitu harimau. Nanti harimau ini lama-kelamaan akan mati dan akan menjadi bakteri yang akan menguraikan ke produsen yaitu rumput, dan rumput ini akan tumbuh dengan sendirinya lagi. Nah, nanti peristiwa ini akan berulang secara terus menerus. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Alif dan Asif. Belum besar. Ayo Keisha, semangat, biar semangat. Yang lain semangat. Nah, atur jaraknya. Bentar ya Bu ya. Iya betul Bu. Titipan betul titipan sama iya untuk tenggara. Tuh, ayo goyang. Salam, silakan. Berdiskusi. Ya, berdiskusi dengan temannya. Nah, nanti hasilnya boleh berbeda, tidak harus sama. Ada boleh dengan bermain peran, menciptakan lagu, dan menggambar. Ya, sesuai keinginan anak ibu aja tentang rantai makanan. Ya, nah silakan. Nah, ini ibu percayakan untuk apa? Menggambar. Nah, yang ini menghasilkan lagu. Yang ini nanti bermain peran. Nah, ibu kasih waktu 10 menit menggambar tentang rantai makanan yang telah kita pelajari tadi. Oke, bisa kan? Gitu aja, nggak apa-apa. Nanti buat judulnya ya, rantai makanan di sawah. Iya, buat apanya? Siapa yang terakhir? Asif dan kawan-kawan yang lain berdiri aja dulu. Nah, berdiri aja dulu. Asif di situ.
Nah, bagi kelompok lain, tolong perhatikan temannya waktu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, Asif, silahkan. Baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memperlihatkan hasil kerja kelompok saya. Itu tentang jaring-jaring Rantai makanan. atau rantai makanan. Yang akan menjadi produsen yaitu padi. Nah, Kalau saya produsen sebagai saya berperan sebagai produsen. Nah, lanjut. Padi dimakan. lalu padi akan dimakan oleh belalang. Saya berperan sebagai konsumen peringkat 1 yaitu belalang. Nah, makan padinya. Pergi padinya lagi. Lanjut. Nah, Saya berperan sebagai konsumen tingkat 2 yaitu kata kata memakan. dimakan oleh ular. Saya berperan sebagai konsumen peringkat 3 yaitu ular. Dan ular akan dimakan oleh elang. Saya berperan sebagai peringkat 4 yaitu Konsumen. elang. Saya berperan sebagai penggoreng atau pembesar yaitu jamur. Makan ya. Mati. Sekian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 memperlihatkan Kami. hasil kerja kelompok saya, yaitu Kami. menyanyikan tentang rantai makanan. Nah, 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mana di mana? Sekali lagi, boleh? Padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada refleksi yang sebenarnya dari itu seperti senam yang sudah kita praktekkan tadi. Dan kemudian ada 3 kelompok dan kemudian ada 3 kelompok, yaitu kelompok 1 yang bercerita tentang rantai makanan, Bermain peran. dan kelompok 2 yaitu tentang menyanyikan rantai makanan. Dalam bentuk lagu gitu. Lagu rantai makanan. Kelompok 3 gambar. Gambar. Tentang rantai makanan Melalui gambar. melalui gambar. Itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Ya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Nah, siapa saja yang berperan di
kegiatan rantai makanan tersebut? Ada produsen. Siapa lagi? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan pengurai ya. Nah, nantinya pengurai tersebut akan menguraikan sisa-sisa tubuh elang. Nah, yang berguna nantinya untuk pertumbuhan padi selanjutnya. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan refleksi dulu. Nah, ada beberapa yang akan Ibu tanya. Nah, silakan anak Ibu tulis di sini ya. Tulis di sini. Ya. Tempat yang sudah Ibu sediakan. Nah, yang udah duduk. Yang udah silakan duduk. Duduk lagi ke posisinya masing-masing. Ya, kurang. Masih kurang. Bisa kan caranya? Di bawah ada gambar, digunting gambar tersebut, lalu dimasukkan ke kotak yang seharusnya. Hati-hati dalam menggunakan guntingnya ya. Nggak ada dibawa guntingnya. Nih gunting Ibu ada. Nanti kembalikan lagi ya. Gantian. Siap pulang nggak? Nah, ya bagus ya. Untuk besok kita insya Allah akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, sebagai penutup, marilah kita bersyukur terlebih dahulu. Ayo, silakan Alif dipimpin untuk doanya. Hormat gerak, tegak gerak, bersyukur dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mora, CGP Angkatan 11 SDN 01 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Baiklah, hari ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kegiatan pra-observasi dan observasi yang sudah berlangsung, di mana saya didampingi oleh Ibu PP saya, pengajar praktik saya, Ibu Misra Delina MPD, dan guru SDN 01 yang saya lakukan observasi, yaitu Ibu Feby Semedia. Baiklah, saya akan langsung melakukan perbincangan tentang pasca observasi ini. Selamat siang Ibu Feby. Selamat siang juga Ibu Sinta. Bagaimana keadaan Ibu Feby hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Sehat, terima kasih sudah menanyakan keadaan saya. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Feby seputar kegiatan yang berjalan pas observasi kemarin. Kemudian saya juga akan menanyakan langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat observasi. Kemudian sebelum saya memulainya, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu Feby setelah melakukan observasi di kelas kemarin. Nah, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi di dalam kelas, jadi saya merasa agak sedikit gugup dan tegang. Namun, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Ibu Feby. Kemudian bagaimana bisa Ibu ceritakan area yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran kemarin dan kemudian langkah-langkah kegiatan yang Ibu lakukan pada saat observasi pembelajaran kemarin, Ibu? Baik Ibu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Nah, untuk langkah-langkahnya, saya membuat modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi murid tersebut ke dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar mereka. Begitu ya Bu. Baik Bu, berarti area pengembangannya pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa pada saat diskusi kelompok. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan itu sudah memenuhi harapan Ibu Feby ke depannya? Semuanya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala yang saya hadapi. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu. Menurut Ibu Feby, kendala-kendala yang Ibu Feby hadapi itu seperti apa saja Bu? Nah, kendala yang saya hadapi kemarin itu yaitu masih ada beberapa murid yang kurang aktif dalam kelompoknya, dan juga kesulitan dalam manajemen waktu, Ibu. Begitu Bu. Mengapa bisa hal itu terjadi Bu Feby? Nah, setelah saya bertanya kepada murid tersebut, ternyata mereka belum sarapan pagi, Ibu. Kalau manajemen waktu itu, Bu, tidak terasa ternyata sudah jam istirahat, padahal kegiatan mereka belum siap, Ibu. Jadi ada dua kendala ya Bu ya, Bu. Pada saat melakukan observasi yang Ibu temui. Kemudian dengan kendala-kendala yang sudah ada tersebut, apa kira-kira solusi dan jalan yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, untuk siswa yang tidak sarapan, saya akan mencoba menyampaikan kepada mereka akan pentingnya sarapan terlebih dahulu sebelum kita ke sekolah, karena di sekolah kita membutuhkan energi untuk berpikir. Nah, apabila kita sudah sarapan, maka kita akan siap untuk belajar dan bisa lebih konsentrasi. Dan untuk manajemen waktu, saya akan menetapkan durasi di setiap kegiatan dengan siswa sehingga pembelajaran bisa lebih efektif lagi. Jadi Ibu Feby nantinya akan mengingatkan tentang sarapan dan pentingnya sarapan pagi sebelum sekolah, kemudian melakukan manajemen waktu dengan menyepakati durasi pada saat pembelajaran. Baik sekali Ibu, mudah-mudahan nanti bisa Ibu laksanakan dengan baik dan sesuai, dan bisa terjadi perubahan pada anak-anak yang tadinya bermasalah pada saat pembelajaran. Kemudian kapan kira-kira akan Ibu laksanakan kegiatan pembelajaran yang dengan solusi yang Ibu temukan tadi?
Saya sudah berencana Bu, insya Allah besok sudah dimulai Bu. Oke, baik sekali. Nah, Ibu, sebelum kita masuk sesi selanjutnya, kita Ya. lakukan telaah dulu terhadap RPP yang sudah Ibu Feby buat pada saat observasi ini. Yang pertama kita lihat dulu Ibu mengenai identitasnya, identitas pada RPP Ibu ini. Ya, So, untuk identitas terlihat di sini sudah memenuhi syarat kaidah dari RPP dan modul ajar pada kurikulum Merdeka. ya Bu. Kemudian ada beberapa pada poin A, B sudah cukup lengkap dan lengkap lah Bu. Kemudian pada kompetensi inti ini juga sudah memenuhi syarat. Nah, ada sedikit di sini Bu perbaikannya mungkin Bu. Di sini terlihat ada guru melakukan scaffolding dengan pembimbingan khusus murid dalam mengerjakan lembar kerja siswa. Iya, Bu. Pada saat observasi ini tidak terlihat. Nantinya Ibu Feby bisa menambahkan kembali untuk saat anak pembelajaran menambahkan scaffolding bimbingan khusus terhadap anak yang rendah pemahaman ini ya Ibu Feby ya. Iya, Bu. Oh, Oke baik, Bu. Bu. Jadi ini sudah bagus sekali. Iya. Kemudian juga terlihat pada kegiatan penutup ini ada poin-poin yang selanjutnya yaitu asesmen penilaian. Iya Bu. Di sini Ibu ada membuat 2 penilaian, Iya, Bu. asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, Ibu Feby, kalau untuk asesmen sumatif ini biasanya kita lakukan Di akhir, iya, Bu, di akhir Oke, ini semester tinggal harusnya, ini tinggal iya. dihapus dan dipindahkan ke poin selanjutnya. Baik, Oke, Bu. Bu Feby, untuk sementara RPP yang Ibu buat sudah bagus sekali dan bisa diterapkan dengan baik. Terima kasih Bu. Nah, sebelum kita akhiri, menurut Ibu Feby, kira-kira ada nggak yang mau kita bicarakan dan diskusikan lagi sebelum kita tutup pasca observasi ini? Kalau untuk sekarang kayaknya belum Bu, tapi ntar kalau saya butuh saya akan menghubungi Ibu lagi ya. Oke, terima kasih. Boleh Siap, Bu, siap. saya siap untuk berkolaborasi dengan Ibu Feby untuk membahas tentang pembelajaran kita selanjutnya. Boleh Ibu langsung menelpon saya. Baik, Oke, Bu. Ibu. Terima kasih untuk waktunya Ibu Feby. Sama-sama Ibu. Sebelum pengakhiran dari pasca observasi ini kita akan meminta dulu meminta kepada pengajar praktik saya Ibu PP saya Miss Radelina untuk menanggapi dan memberikan bimbingan kepada kami. Oke, terima kasih Ibu. Percakapan coaching dengan model Tirta, apalagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, alhamdulillah sudah mulai tampak sehingga coaching kita bisa berjalan dengan baik dan tergali kemampuan yang dimiliki oleh Bu Feby. Dengan demikian berarti coaching kita hari ini cukup berhasil dan sukses untuk Bu Sinta, Alhamdulillah. selamat untuk Ibu Feby. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Artinya dalam rekan sejawat kita saling berbagi, saling berkolaborasi sehingga ilmu itu bukan untuk kita sendiri tapi bisa diterapkan untuk orang banyak. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang banyak. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PP kita Ibu Miss Radelina MPD dan salah satu guru observasi saya yaitu Ibu Feby Semedia. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Feby. Terima kasih Ibu.